sih dengan transformasi digital yang saat ini BNI sedang lakukan, ini potensi untuk mendukung efisiensi masih sangat terjadi. Efisiensi bisa terjadi dari cost of fund, bisa juga dengan menjaga OPEX, dan juga efisiensi dari cost of credit. Jadi efisiensi di tiga structure cost tersebut tetap kami upayakan. Dari mana datangnya? Tentu dengan transformasi digital. Jadi kita nggak bisa lepas dari transformasi digital. Transformasi digital di cost of fund tentu mendorong cost of fund yang efisien, karena dengan digital maka kasa atau debitur-debitur atau nasabah kami lebih banyak bertransaksi di channel-channel digital kami, yang tentunya ini akan mendorong cost of fund yang rendah. Di operating expense atau OPEX, efisiensi ini terjadi ketika kita lebih fokus pada produktivitas. Jadi monitoring productivity dari masing-masing lini operasional ini juga masih banyak kami lihat potensi-potensi yang bisa kita garap, dan memang situasi pandemi sekarang memang mendukung untuk kita lakukan efisiensi dari sisi OPEX. Namun tentu juga pada saat kita mengukur efisiensi OPEX ini, perhatian utama kami adalah prioritas. Artinya prioritas mana cost-cost yang bisa kita keluarkan yang bisa mengenerate revenue. Jadi efisiensi di OPEX tentu kondisinya adalah kita tetap memperhatikan prioritas dan juga produktivitas. Kemudian dari sisi cost of credit, ini kita juga masih melihat bahwa potensi untuk efisiensi itu ada. Karena 2 tahun terakhir dimulai dari akhir tahun 2020 dan berlanjut ke 2021, pembentukan pencadangan bisa dibilang cukup konservatif untuk mengantisipasi dampak pandemi. Jadi seharusnya secara pencadangan yang sudah kami bentuk, rasanya ini di bank-bank lain juga hal yang sama. Ini juga sudah cukup prudent pencadangannya, cukup untuk mengantisipasi dampak ke depan. Jadi potensi efisiensi di cost of credit pun juga masih terbuka. Jadi bisa dibilang efisiensi dari tiga cost structure tersebut masih ada. Baik, kita akan beralih ke Bu Minarti. Kalau efisiensi di DBS seperti apa Bu di masa pemulihan ekonomi ini meskipun masih ada di tengah pandemi? Ya, kalau di DBS Mbak, terlepas dari situasi pandemi, kita memang punya inisiatif yang kita sebut sebagai strategic cost management. Jadi itu sebenarnya sudah terintegrasi ke dalam the way of we are doing business. Jadi secara operasional setiap business unit dan juga bidang operasional memang mereka harus punya target khusus terhadap apa yang ada di strategic cost management itu. Jadi ada 3 fokus kalau kita di strategic cost management itu. Fokusnya yang pertama adalah perbaikan proses untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua mengoptimalkan teknologi, dan yang ketiga adalah rasionalisasi bisnis. Contohnya ya optimalisasi kantor cabang dan lain-lain. Nah, yang ini memang embedded di dalam the way we are doing business, baik pandemi maupun tidak ya. Jadi selama 3 tahun terakhir ini memang kalau kita lihat rata-rata dari strategi cost management ini bisa menghasilkan efisiensi dari sisi OPEX biaya-biaya itu sekitar 3-4% hanya dari strategik ini. Ini belum termasuk tentunya adanya penghematan-penghematan yang di mana dilakukan oleh dari sisi pandemi. Kemudian salah satu hal yang menjadi perhatian dari perbankan ya, terutama kita melihat bahwa dengan penerapan PSAK 71 juga pembentukan pencadangan yang kita sebut dengan expected credit loss juga menjadi semakin besar, dan itu tantangan buat kami di perbankan selama 2 tahun terakhir ini dalam mengatasi cost of credit, di mana mengantisipasi juga pandemi yang unprecedented, tidak pernah kita tahu ujungnya akan di mana. Tapi dari mulai kuartal keempat tahun lalu kita memang ngelihat bahwa kelihatannya memang bakalan ada efisiensi di tahun ini, dan dari tahun lalu juga udah terlihat adanya beberapa efisiensi yang bisa kita lakukan dari sisi cost of credit. Karena kelihatannya momentum growth ini sudah mulai, dan kita bisa lebih sedikit less konservatif mungkin dalam pencadangan yang kita lakukan.
dalam mengantisipasi NPL. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.